Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana Puspitaning Tias. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng mengenai menghitung bayangan matahari searah kiblat. Nah, dari kelompok 4 sendiri, tuh saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Mbak Salimatul Wahidah dengan NIM akhir 012. Dan ada saya sendiri dengan Apriliana Puspitaning Tias dengan NIM akhir 016. Dan ada Mbak Ambar Zahra dengan NIM akhir 023. Kemudian terakhir ada Mbak Nafira Rahmawati dengan NIM akhir 032. Nah, di kesempatan kali ini ada 4 poin yang perlu kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Nah, apa saja sih 4 poin itu? Yang pertama, mengenai kenapa sih kita harus tahu kapan bayangan matahari searah kiblat. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Seperti itu. Yang kedua, yaitu kapan sih bayangan matahari searah kiblat? Seperti itu. Yang ketiga, metode perhitungan bayangan matahari searah kiblat itu seperti apa? Yang ketiga. Nah, yang keempat, contoh kasus dalam menghadapi arah kiblat yang keliru. Nomor 1 poin pertama sendiri akan dijelaskan oleh saya, dan poin kedua akan dijelaskan oleh Mbak Salimatul Wahidah. Poin ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Nafira, dan poin keempat akan dijelaskan oleh Mbak Ambar Zahra, dan nanti saya akan lanjut ke kesimpulan seperti itu. Yuk, next guys. Nah, kegunaan mengetahui kapan bayangan matahari searah kiblat. Salah satu syarat sah salat yaitu menghadap kiblat. Agar salat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu arah kiblat yang benar. Salah satu cara untuk mengetahui arah kiblat yang benar yaitu dengan memanfaatkan bayangan matahari pada saat bayangan matahari menghadap kiblat. Nah, pada saat itulah kita dapat meluruskan shaf agar searah kiblat. Dengan mengetahui kapan bayangan matahari searah kiblat, kita dapat mengetahui kegunaan manfaatnya, yaitu yang pertama, dapat mengetahui arah kiblat yang benar sehingga salat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat meluruskan kembali shaf yang bergeser akibat gempa bumi. Contohnya nih, di lingkungan kita punya masjid, nah lingkungan kita itu kena gempa. Akibatnya kan atau gempa atau tanah bergerak deh. Nah, itu bisa jadi kemungkinan masjid itu kan bergeser arah kiblatnya. Nah, itu harus segera kita luruskan sehingga shaf salat kita benar seperti itu. Yang ketiga, mengoreksi arah kiblat yang mungkin salah dalam penghitungan ketika menggunakan alat yang kurang akurat. Yang keempat, dapat mengetahui arah kiblat tanpa harus melakukan perhitungan. Oke, mungkin itu dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya yaitu Mbak Salimatul Wahidah. Melanjutkan dari materinya Mbak April tadi, kapan mengetahui bayangan matahari searah kiblat? Yang pertama, arah kiblat dan bayangan matahari. Posisi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengetahui arah kiblat baik pada saat matahari berada di atas Ka'bah, yaitu pada tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18 atau jam 16:27, dan pada tanggal 15 atau 16 Juli atau pada saat matahari membentuk bayangan yang searah dengan arah kiblat di seberang waktu. Kemudian posisi matahari pada saat tertentu akan membentuk bayangan yang searah dengan arah kiblat jika deklinasi matahari tepat memotong garis arah kiblat. Oleh karena itu, sebenarnya hampir setiap hari ada bayangan matahari yang mengarah ke arah kiblat. Rumusan masalahnya adalah jam berapa bayangan matahari mengarahkan ke kiblat. Ada 8 langkah untuk menjawab persoalan di atas. Sambil menepati 8 langkah perhitungan dimaksud ada beberapa pengertian dan istilah teknis. Bisa dilihat pada di gambar di samping. Kemudian yang kedua, deklinasi matahari. Perlu diketahui bahwa gerakan matahari tidak selalu sejajar garis khatulistiwa, akan tetapi membentuk sudut yang besarnya tiap saat berubah-ubah. Deklinasi adalah sudut yang berbentuk antara lintasan matahari dengan khatulistiwa atau ekuator. Yang pertama, deklinasi di belahan langit bagian utara khatulistiwa bertanda positif, sedangkan di belahan selatan
bertanda negatif. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat di khatulistiwa, deklinasi 0 derajat. Hal ini terjadi pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Kemudian yang ketiga, matahari bergeser ke utara hingga mencapai garis balik utara pada tanggal 22 Juni atau deklinasi positif 23 derajat 30 menit. Kemudian bergeser ke selatan hingga mencapai garis balik selatan pada tanggal 22 Desember atau dalam deklinasi min 23 derajat 30 menit. Kemudian besaran ini disebut deklinasi maksimum, bisa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Rahmawati, NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menghitung bayangan matahari yang searah dengan kiblat. Nah, untuk kelompok kami sendiri mengambil contoh yaitu pada tanggal 28 Mei di Surakarta, jam berapa bayangan matahari searah kiblat. Bila diketahui arah kiblat Surakarta, untuk betanya sama dengan 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Kemudian garis lintangnya min 7 derajat 33 detik dan garis bujurnya 110 derajat 46 menit. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penyelesaian dari contoh soal tersebut. Untuk penyelesaian dari soal tersebut ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita akan menghitung bujur matahari. Nah, bujur matahari ini dihitung dengan satuan buruj, di mana 1B sama dengan 30 derajat. Diketahui dalam soal bahwa tanggalnya itu adalah tanggal 28 Mei. Nah, ini akan ditulis dalam bentuk bulannya terlebih dahulu baru tanggal. Untuk Mei ini merupakan bulan kelima, tanggal 28. Nah, angka-angka ini ditambah atau dikurangi dengan aturan. Yang pertama, untuk aturan bulan, bila bulannya itu di bawah 4, angkanya ditambah dengan 8. Bila bulannya itu di atas 4, maka angkanya bulan itu dikurangi dengan 4. Untuk selanjutnya aturan untuk tanggal. Nah, bila bulannya itu dari bulan Februari sampai Juli, angka tanggalnya ditambah 9. Untuk bulan Agustus sampai Januari, angka tanggalnya ditambah dengan 8. Nah, di soal diketahui bahwa bulan Mei ini merupakan bulan kelima, tanggalnya 28. Nah, untuk bulan kelima merupakan bulan di atas 4, berarti dikurangi dengan negatif 4. Untuk tanggalnya 28, bulannya Mei, maka ditambah dengan 9, maka hasil bujur mataharinya adalah 1B 37 derajat. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung selisih dari bujur matahari atau SBM. Nah, tadi diketahui bahwa SBM-nya ketemu 1B 37 derajat. Nah, maka ini akan diubah, yang 1B-nya ini akan diubah dalam bentuk derajat, di mana nilai dari 1B itu sama dengan 30 derajat. Maka 30 derajat ditambah 37 derajat sama dengan 67 derajat. Untuk menghitung SBM sendiri ini itu ada beberapa aturannya. Nah, aturannya bisa kalian lihat di modul ya yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini hasil dari bujur mataharinya adalah 67 derajat. Maka nilai dari bujur mataharinya sama dengan nilai dari
selisih bujur matahari karena nilai dari BM-nya 67 derajat, maka tergolong dalam aturan yang pertama, di mana nilai SBM sama dengan nilai dari BM. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung deklinasi matahari. Nah, pada saat matahari itu di garis balik utara atau selatan, maka deklinasi maksimumnya nilainya adalah 23 derajat 30 menit. Untuk rumusnya sendiri dari deklinasi yaitu sin deklinasi sama dengan sin selisih bujur matahari dikalikan dengan sin D, dimana tadi SBM atau selisih bujur mataharinya ketemunya 67 derajat dikalikan sin 23 derajat 30 menit. Hasilnya adalah 0,36705042. Nah, hasil ini akan diubah dalam bentuk derajat menit detik, sehingga hasilnya untuk hasil ini jika diubah ke dalam bentuk derajat menit detik, maka ketemunya 21 derajat 32 menit 1,77 detik. Langkah yang keempat adalah menyiapkan data atau unsur-unsur A, B, dan beta, di mana untuk nilai A yaitu 90 derajat minus deklinasi untuk lokasi belahan utara. Kemudian B 90 derajat dikurangi V untuk lokasi belahan selatan, dan beta arah kiblat lokasi untuk utara sampai barat. Nah, dalam soal deklinasinya ketemu 21 derajat 32 menit 1,77 detik, maka 90 derajat dikurangi deklinasi ini tadi sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 68 derajat 27 menit 58,23 menit untuk nilai A nya. Kemudian nilai B 90 derajat dikurangi VL, dimana nilainya VL ini min 7 derajat 31 menit, sehingga hasilnya 97 derajat 31 menit. Untuk nilai betanya diketahui 65 menit 26 detik 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Langkah yang kelima yaitu memasukkan data pada langkah yang keempat tadi di rumus bantuan yang pertama, yaitu kotangen P sama dengan cos B kali tan beta. Nah, untuk menghitung nilai P, yang pertama kita menggunakan rumus kotangen dulu. Nah, ini tadi B nya ketemu 97 derajat 31 menit dimasukkan, kemudian tan betanya tadi ini dimasukkan, hasilnya min 0,287625813. Untuk tan B nya ketemu minus 3,476739,412. Caranya untuk mencari nilai tan P ini adalah 1 per cutangen P. Kemudian nilai P nya tan negatif 3,476739,412. Hasilnya adalah minus 73 derajat 57 detik 12,24 menit. Maka 180 dikurangi min 73 derajat 57 detik
57 menit 12,24 detik, hasilnya 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Kan nilai P pada rumus bantuan kedua, di mana rumus bantuan kedua ini adalah cos CP sama dengan kotangen A kali tan B kali cos P. Nah, untuk menghitung nilai dari CP ini sendiri menggunakan rumus cos CP sama dengan kotangen A kali tan B kali cos P. Nah, untuk nilai A, B, dan P nya yang tadi dari langkah keempat dan kelima ini disubstitusikan, lalu menghasilkan hasil 0,822941011. Lalu hasil ini diubah dalam bentuk derajat, menit, dan detik, maka hasilnya 34 derajat 37 menit 10,94 detik. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketujuh, di mana pada langkah ketujuh ini kita menghitung selisih antara nilai CP dan P, di mana tadi nilai CP dihitung hasilnya 34 derajat 37 menit 10,94 detik. Kemudian nilai P nya 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Nah, ini tinggal dimasukkan P dikurangi dengan CP, maka hasilnya 71 derajat 25 menit 36,82 detik. Nah, kemudian hasil ini akan dikonversi dalam bentuk jam dengan dibagi 15, karena 1 jam itu sama dengan 15 derajat, maka hasilnya ini akan dibagi dengan 15 menghasilkan 4 jam 45 menit 42,45 detik. Nah, karena pada jam ini yang dihasilkan ini yaitu 4 jam 45 menit 42,45 detik, itu tepat di pagi hari, dan kalau di pagi hari itu tidak ada bayangan matahari maka harus ditambah dengan 12 jam, maka hasilnya adalah 16 jam 45 menit 42,45 detik. Ini disebut dengan waktu hakiki atau WH. Selanjutnya yaitu langkah ke-8, di mana pada langkah ini adalah langkah yang terakhir jika kita ingin menghitung bayangan matahari yang searah dengan kiblat. Nah, langkah ke-8 ini kita akan mencari waktu daerahnya, di mana rumusnya adalah WD sama dengan WH min PW ditambah lambda D dikurangi lambda L. Untuk WH nya ini waktu hakiki, PW ini berata waktu, kemudian lambda D ini bujur daerah, dan lambda L bujur lokasi. Untuk nilai bujur daerahnya ini sudah diketahui pembagian wilayahnya dari wilayah barat, tengah, dan timur. Kemudian di soal kita WH nya ketemu 16 jam 45 menit 42,45 detik. Kemudian bujur mataharinya 1B 31 buruj 37 derajat. Kemudian ini 1 buruj 37 derajat sama dengan 2 buruj 7 derajat. Nah, ini kenapa bisa 1 buruj itu sama dengan 2 buruj 7 derajat? Karena untuk yang 37 derajat ini jika diubah dalam satuan buruj maka nilainya 1 buruj 7 derajat. Nah, hasilnya adalah 2 buruj 7 derajat. Kemudian untuk lambda D nya 105 derajat, lambda L nya 110 derajat 46 menit.
kemudian nilai-nilai ini akan disubstitusikan pada rumus untuk mencari WD. Maka setelah disubstitusikan hasilnya adalah 16 jam 19 menit 38,45 detik. Nah, jadi di kota Surakarta pada tanggal 28 Mei bayangan matahari searah kiblat terjadi pada jam 16 jam 19 menit 38,45 detik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ambar Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambar Zahra, NIM akhir 023. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Mbak Nabila, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu menghadapi kasus arah kiblat yang keliru. Jadi pada kesempatan kali ini kasus dalam menghadapi arah kiblat yang keliru. Nah, kasus arah kiblat yang keliru dapat terjadi kapan saja. Nah, arah kiblat dapat bergeser sewaktu-waktu, entah itu karena faktor alam, contohnya ya gempa bumi atau yang lainnya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan arah kiblat pada suatu masjid atau musola menjadi keliru. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, arah kiblat masjid ditentukan sekedar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada. Nah, jadi ketika membangun masjid, nah kan terkadang itu beberapa masjid itu mengacu arah kiblatnya itu dari masjid yang sudah ada dulu. Jadi kan padahal kan kalau masjid yang sudah ada dulu kan bisa saja arah kiblatnya kan berganti-ganti dan tidak dibetulkan. Jadi ada kemungkinan kalau masjid yang dulu itu terdapat kesalahan arah kiblat. Nah, faktor yang kedua yaitu sebagian masjid arah kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat. Nah, beberapa masjid itu arah kiblatnya itu perhitungannya menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat. Ya, mungkin kan karena waktu juga alat kan bisa saja kapan saja rusak gitu dan tidak diperbaiki, dan yang meneliti itu tidak mengetahui kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu terkadang dalam penentuan arah kiblat masjid atau musola ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Nah, kadang juga itu di masjid-masjid atau musola itu penentuan arah kiblatnya itu ditentukan oleh seorang tokoh yang terpandang dan mungkin saja dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat. Padahal kadang kan tokoh-tokoh itu kan juga manusia ya. Nah, jadi kan masih ada kesalahan juga. Yang keempat, bahkan ada juga masjid yang dibangun lebih mempertimbangkan nilai artistik dan keindahan alih-alih perhitungan dan pengukuran arah kiblatnya yang presisi. Jadi itu maksudnya ada beberapa masjid yang lebih mementingkan keindahannya, jadi kelihatan dari luar itu wow gitu loh, tapi tidak mempertimbangkan arah kiblatnya dan lebih mengutamakan itu karena di pinggir jalan raya itu langsung bangunnya itu yang penting searah dengan jalan raya gitu tanpa mempertimbangkan arah kiblatnya yang benar. Nah, menanggapi kontroversi arah kiblat ini, T. Jamaluddin menyatakan bahwa
Masalah arah kiblat yang seolah bergeser akibat gempa itu harus segera diluruskan, karena hal itu tidak berdasarkan logika ilmiah dan berpotensi meresahkan masyarakat. Nah, nanti kalau ada gempa itu masjid kan pasti bergeser kan arah kiblatnya, jadi itu harus segera diluruskan, karena itu mungkin bisa jadi masalah di masyarakat. Pergeseran lempeng bumi hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu puluhan atau ratusan juta tahun. Karenanya tidak akan berdampak signifikan pada perubahan arah kiblat di luar Mekah dalam rentang peradaban manusia saat ini. Jadi saat ini tidak ada pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa. Semua pihak, terutama Kementerian Agama dan MUI, jangan terbawa pada opini yang didasari pada info yang keliru. Jadi maksudnya itu pergeseran arah kiblat, tidak ada pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa. Jadi gempa itu hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu puluhan atau ratusan juta tahun. Tapi akan lebih baik jika kalau ada gempa, habis ada gempa itu lebih baik dicek kembali arah kiblatnya supaya lurus kembali dan bisa kita sholatnya itu jadi benar kan, harus menghadap arah kiblat. Ia melanjutkan bahwa masalah ketidakakuratan arah kiblat yang terjadi pada banyak masjid bukanlah masalah pergeseran arah kiblat, tetapi karena tidak keakuratan pengukuran pada awal pembangunannya. Jadi ketidakakuratan arah kiblat pada masjid itu bukan karena pergeseran arah kiblat, tetapi karena ketidakakuratan pengukuran awal bangunan. Jadi pas awal bangun itu tidak akurat. Badan Hisab Ruqyat atau BHR Kementerian Agama dan BHR daerah serta kelompok-kelompok peminat Hisab Ruqyat bisa memberikan bantuan penyempurnaan arah kiblat tersebut. Bisa juga dilakukan koreksi massal dengan panduan bayangan matahari pada saat matahari berada di atas Mekah, atau dengan panduan arah kiblat berbasis internet, Google Earth atau Qibla Locator. Nah, jadi salah satu cara yang mudah untuk melakukan pengoreksian arah kiblat adalah pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari pada saat searah dengan Mekah. Yang dimaksud pengukuran arah kiblat dengan bayangan matahari itu yaitu waktu yang pada saat itu semua benda yang berdiri tegak menghadap ke arah kota Mekah. Inilah yang disebut Yaum Ras al-Qiblat. Oke, yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Nah, dengan mengetahui kapan bayangan matahari searah kiblat, kita dapat mengetahui kegunaan atau manfaatnya. Yaitu yang pertama, dapat mengetahui arah kiblat yang benar sehingga salat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat meluruskan kembali saf yang bergeser akibat gempa bumi. Yang ketiga, mengoreksi arah kiblat yang mungkin salah dalam perhitungan ketika menggunakan alat yang kurang akurat. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui arah kiblat tanpa harus melakukan perhitungan. Kemudian, posisi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengetahui arah kiblat baik pada matahari berada di atas Ka'bah, yaitu tanggal 27-28 Mei jam 16.18 atau jam 16.27, dan tanggal 15 atau 16 Juni, atau pada saat matahari membentuk bayangan yang searah dengan arah kiblat di seberang waktu. Nah, ada 8 langkah dalam metode penghitungan matahari searah kiblat. Langkah yang pertama, menghitung bujur matahari atau BM-nya. Kemudian lanjutannya langkah yang kedua yaitu menghitung selisih bujur matahari atau SBM. Kemudian yang ketiga, menghitung deklinasi matahari. Nah, yang keempat, menyiapkan data atau unsur-unsur. Kemudian yang kelima, memasukkan data langkah 4 pada rumus bantuan pertama. Nah, langkah ke-6, masukkan
P atau langkah kelima pada rumus bantuan kedua. Dan terakhir langkah 8 yaitu menghitung waktu daerah atau WD. Mungkin sekian yang bisa dari kami atau kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman.